Bang Leo agamanya Kristen. Wah. Akan tetapi, Masya Allah, visi misi tidak jauh berbeda. Kita di sini buka rumah makan gratis. Bang Leo juga ada program berbagi, membantu orang-orang yang miskin, yang susah, dan banyak sekali kisah-kisah hikmah yang pernah dialami oleh Bang Leo. Jadi saya itu anak yatim piatu, jadi disekolahkan oleh pendeta. Oh. Ini jujur, yang menyekolahkan saya itu Pak Ustadz Adit, pendeta. Orangnya masih ingat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Bertemu lagi dengan saya Aditya Prayoga dari Rumah Makan Gratis. Kita kedatangan tamu spesial dari Medan. Namanya Bang Leo. Wes, Bang Leo. Masya Allah. Masya Allah. Sehat Bang Leo ya? Sehat, Sehat Bang Leo. Allahu Akbar. Kita nih sedikit berbeda. Saya tinggal di Jakarta, Bang Leo di Medan. Iya. Nah, saya dilahirkan agama Islam, Bang Leo agamanya Kristen. Wah. Akan tetapi, Masya Allah, visi misi tidak jauh berbeda. Kita di sini buka rumah makan gratis. Bang Leo juga ada program berbagi, membantu orang-orang yang miskin, yang susah, dan banyak sekali kisah-kisah hikmah yang pernah dialami oleh Bang Leo, yang betul-betul kisah nyata dialami oleh Bang Leo. Seperti apa kisahnya? Yuk, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Wah, gimana Bang Leo? Asli namanya Leo? Leoman Tambun. Asal memang dari asli Medan ya? Iya, Medan. Lahir di Medan? Lahir di Medan. Kalau Medan kan biasanya kan ini, ada marga. Iya. Marganya apa Bang? Marga itu Tambun. Bang Leo, Yuk. sedikit mau nanya. Mungkin Bang Leo punya pengalaman Bang Leo. Bang Leo juga kan tadi cerita ke saya merantau ya. Iya, Pak. Itu pasti mengalami hal-hal pahit. Nah, mungkin juga dialami juga saat ini oleh saudara-saudara kita. Mungkin itu bisa menjadi sebuah solusi dan juga inspirasi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami oleh saudara kita. Hari ini banyak saudara kita yang sedang membutuhkan pekerjaan, kesulitan, ekonominya sulit ya gitu. Mungkin ada solusi terbaik. Jangan kita ambil tindakan yang konyol. Punya masalah dikit, merasa tidak bisa mengatasi masalah itu, tidak ketemu jalan keluar, ambil tindakan bunuh diri. Iya, jalan pintas. Lompat dari gedung, meninggalkan anak istri. Iya. Nah, mungkin bolehlah Bang minta berbagi motivasi pengalamannya Bang Leo. Jadi saya merantau tahun 94. Tahun 94. Iya. Dari Medan ya? Dari Medan langsung ke Jakarta. Ke Jakarta. Iya. Jadi ya biasalah kalau orang Medan kan di sana itu kehidupannya udah punya pemikiran kalau udah SMA merantau kan gitu. Iya, Jadi, iya. langsunglah ke Jakarta. Cuman di Jakarta juga kan nggak seperti yang kita bayangkan dari kampung. Kalau nama Jakarta itu kan udah enak lah hidupnya kan gitu. Iya. Ternyata ya saya ke Jakarta juga kebetulan. Ya kalau Pak Ustadz tadi cerita pengalaman masa lalu Pak Ustadz kan nakal segala macam di Palembang kan. Nah sama juga saya juga datang ke Jakarta itu karena nggak lulus sekolah dari sana kan. Jadi nggak lulus? Iya, SMA udah main biliar, udah macam-macam lah di sana. Akhirnya dikirimlah ke Jakarta, datanglah ke Jakarta kan. Iya, Jadi iya. saya melanjutkan SMA di Jakarta. SMA di Jakarta. Iya, 94 saya SMA, tahun 98 lulus. Nah tapi dalam perjalanannya udah banyak lah pengalaman-pengalaman. Artinya yang pekerjaan nggak pernah ada yang cocok. Udah pernah saya coba jadi marketing. Iya. Coba marketing kartu kredit, marketing macam-macam lah, nawarin barang nggak sampai cocok ke juga. kredit. Iya, nawarin kartu kredit kan ada tuh dulu marketingnya kan. Iya, tapi nggak ada yang jebol juga mungkin. Nggak tembus target lah. Nggak ada yang nge-prop satu pun, artinya berarti bukan bidang saya kan gitu. Ya Allah. Tapi dalam perjalanannya ya itulah mungkin Tuhan udah menakdirkan saya harus langsung berumah tangga pada saat itu. Udah berjodoh. Jadi pas lagi kuliah saya dapat jodoh di Jakarta. Di Jakarta. Iya, sampai sekarang itulah menjadi istri saya. Saya udah punya anak 4 sekarang. Sekarang punya anak 4. Iya, anak 4. Berkah. Anak 4 dan itu kalau kita hanya pikir-pikir dari kemampuan pekerjaan nggak bakal sanggup bikin kuliah kan. Iya. Jadi anak saya yang paling besar sekarang sudah kuliah, udah semester 5, mau semester 5. Kuliah semester 5? Iya. Masya Allah.
ya Pak Ustadz. Jadi itulah kebaikan Tuhan lah, keberkahan namanya. Jadi artinya kalau Pak Ustadz bilang tadi menjalani hidup, kalau menghadapi masalah, kalau saya lebih banyak berserah lah sama Tuhan gitu, berdoa supaya pasrah gitu ya. iya pasrahin, karena kalau kemampuan kita kan nggak sanggup, kayak saya bilang tadi, kerjaan nggak ada yang jelas. Betul. Padahal kebutuhan Jakarta seperti kita tahu, untuk ngontrak rumah aja udah berapa, untuk biaya-biaya hidup itu kan tinggi kan gitu. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah dengan banyak berdoa, banyak mengalir aja hidupnya, artinya supaya mendapat keberkahan tadi. Ya puji Tuhan, yang pertama itu beasiswa Pak Ustadz. Beasiswa. Ya, yang nomor 2 sekarang udah SMA di MH Tamrin, beasiswa juga, artinya asrama nggak ada biaya juga. MH Tamrin. Iya Pak Ustadz. Sekolah terbaik Jakarta. Se-Indonesia tuh Pak. Se-Indonesia. Iya. Sekolahnya terbaik di Indonesia. Bayangin Iya. guys, Masya Iya. Allah. Yang nomor 2. Wah, seru nih. Iya. Nomor 2. Iya. Sekolahnya di sekolah terbaik di Indonesia. Iya. MH Tamrin. MH Tamrin. Oke. Nomor 1 Pajajaran. Nomor Iya. 1 Pajajaran Bandung. Bandung. Wow, Beasiswa Masya juga. Allah, luar biasa ya, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Iya. Jadi nomor 3 SMP. Nomor 3 SMP. Di Kramat Jati. Sekolah semua guys, Iya. sampai ke kuliah. Oke, Iya. nomor Sama 3 SMP. Yang terakhir SD. Nomor terakhir SD. Iya. Luar biasa. Jadi ya kehidupan saya sekarang gitu. Jadi saya usaha di Medan, keluarga tinggal di Jakarta. Ya puji Tuhan, bolak-balik Jakarta Medan aja sekarang. Itu betul-betul gini, proses yang sangat luar biasa dijalani, mungkin penuh dengan kesabaran. Iya. Betul. Sabar, Pak. Sabar. Penuh dengan rasa syukur. Syukur, harus selalu bersyukur. Penuh dengan rasa ikhlas. 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 Tadi Iya. kan katanya pasrah. Iya. Serahkan sama Tuhan. Iya. Pertemuan dengan Pak Ustadz kan juga nggak ada di bayangan saya kan gitu. Artinya bisa tiba-tiba bisa ketemu Pak Ustadz itu jadi udah saya biasain dalam hidup. Kalau ada sesuatu itu saya bawa dalam doa dulu supaya pertemuan saya itu juga dengan seseorang jadi berkah. Jadi kan udah, jadi saya juga ke anak-anak saya tanamkan seperti itu supaya kadang-kadang ada kan kita ketemu orang pas saatnya nggak tepat, mungkin yang kita temui lagi apa, jadi akhirnya nggak. Ya saya ini nggak ada di bayangan saya, jadi diajak kayak gini juga nggak ada di bayangan. Ketemu Pak Ustadz aja pikiran saya bisa ketemu, udah bisa foto misalkan pulang. Tapi ini malah diajak ini kan di luar ini saya ini. Ini silaturahim yang berkah Iya. ini. Iya. Apalagi di hari Jumat ya. Iya. Hari Jumat penuh berkah ini. Iya. Masya Allah. Pernah ngontrak nggak, Bang? Oh pernah ngontrak. Rumah sepetak gitu? Jadi kalau pengalaman saya sih buat motivasi, artinya kadang-kadang yang ya bicara Tuhan itu kan Maha tahu kan gitu. Artinya apapun yang kita hadapi itu pasti dalam, kalau kita orang yang percaya Allah, percaya Tuhan kan, kita tahu udah diatur hidup ini kan gitu. Iya. Cuman dalam menjalankan kan perlu itu tadi kesabaran. Kesabaran. Jadi sering saya alami kadang-kadang yang kita anggap itu menakutkan justru itu bawa berkat buat kita. Pernah saya alami seperti itu Bang. Jadi Kita anggap ketakutan. Iya, iya, justru misalkan itu membawa berkah. iya, jadi saya pernah pengalaman gini Bang. Jadi saya waktu masih ngontrak itu kredit motor. Kredit motor, angsuran udah nggak jalan, artinya kan sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu kan udah datang tuh yang seram-seram itu kan. Deg-degan aja udah. Iya, mau kita untuk menghadapi itu kan takut, untuk tidur aja kita malam itu ngebayangin akan menghadapi masalah itu kan udah nggak bisa tidur kan. Tapi salah satu itulah yang pernah saya hadapi. Jadi ketika takut udah nggak bisa tidur, ya karena gini ya, masalah itu sebenarnya hampir sama kan, cuman besarnya buat saya motor itu udah besar, mungkin buat orang itu kecil, tapi tergantung, tapi masalah itu hampir-hampir samanya kan, cara ketakutannya itu sama kan. Betul. Ada orang cuma utang 50.000 udah takut, dia nggak mungkin dapat gitu, tapi Iya. buat orang mungkin itu nggak ada artinya. Tapi buat saya pada saat itu untuk bayar cicilan itu udah takut saya, gimana nih besok kan gitu. Ternyata pas ketemu itu, dengan itu tadi kesabaran, kita berdoa seperti yang saya bilang tadi, biasain selalu dekat sama Tuhannya gitu kan, sama Allah. Kita doain supaya ya itu tadi, orang yang saya anggap takut itu malah dia ngasih berkat, dia masih pinjaman malah, jadi ditawarin, udahlah, orang Batak juga kebetulan Dikasih solusi malah. dikasih solusi. Artinya gini Pak Ustadz, biarpun itu hanya pinjaman kan buat kita itu lunak. Karena apa? Untuk minjam aja orang susah kan. Saat kita kepepet. Saat kepepet itu minjam uang itu susah loh. Jangankan sama orang, sama saudara mungkin juga nggak dikasih. Yang dikasih nasihat bukan uang kan. Iya. Jadi pada saat itu dia nawarin, ya udahlah lah, begini, udah saya kasih pinjaman lah begini biar bisa aja. Buat saya itu berkat karena buat ada solusi, pasti ada solusi kan gitu. Solusinya seperti apa? Itulah cara Tuhan bantu kita dengan tadi, karena kita sabar, karena kita
hadapi masalahnya, hadapi. Berani ya, jangan takut. kabur, jangan lari dari masalah. Jangan lari. Karena itu harus dihadapi semua gitu. Memang, tapi kita percaya kalau kita udah dekat sama Tuhan, udah berbicara, bisa berdoa, dekat sama Tuhan kita, pasti ada solusi lah yang terbaik luar dari biasa. Tuhan gitu. Jangan lari, Ya. jangan kabur, Hadapi. Iya. Yang nakut-nakutin itu setan. Membuat diri kita jadi takut. Iya. Sebelum saya ceritanya panjang sekali, sebagaikan dari Sabang sampai Merauke, langsung saja kita panggil Ustadz Boy atau Pak Subandi. Pak Subandi. Waduh, luar biasa. Sehat? Sehat. Apa sedih saya dengarnya tentang anak yatim, Pak Ustadz. Karena saya dilahirkan belum pernah melihat muka ibu sama ayah. Saya itu anak yatim piatu. Belum pernah nih sampai sekarang. Satu hari mama saya meninggal, Pak Ustadz. Lepas itu 2 hari ayah saya bawa cempedak itu ke Kalimantan Tengah, Sampit. Perbatasan, mobil truknya jatuh. Gitu, Pak Ustadz. Jadi saya itu anak yatim piatu. Jadi disekolahkan oleh pendeta. Ini tudur. Yang menyekolahkan saya itu Pak Ustadz Adit, pendeta. Orangnya masih ingat saya, di Antekong, perbatasan Malaysia, Pak Ustadz Adit. Namanya Pak Igas. Dia menyekolahkan saya tentang agama kan. Tadi agama enggak berbeda-beda itu Pak Igas. Nama Pak Igas namanya. Saya terus terang. Pak Igas ini seorang pendeta, Pak Ustadz. Dia kenal sama saya. Begini, kamu anak yatim piatu ya? Kata saya kan. Jadi dia menyekolahkan saya, Pak Ustadz. Ini bahasa ini perlu. Iya. Kalau kita udah dekat Tuhan itu, udah Allah itu sebenarnya gak ada lagi bahasa kebetulan ya. Semua udah Tuhan yang ngatur, Allah yang ngatur. Jadi tanah yang lagi dibangun Ustadz Adit ini sekarang masjid, itu saya sering bolak-balik ke sana karena saya yang lagi ngurusin mau bikin suratnya, sertifikatnya. Jadi saat terakhir saya ke sana itu sekitar 2 bulan lalu lah, 3 bulan lalu, itu belum ada bangunan di sana. Nah saya ke sana itu kan masih kosong. Saya bolak-balik karena proses untuk bikin sertifikat tanah itu kan. Tapi memang spanduk itu sudah ada, akan dibangun rumah makan gratis. Nah tiba-tiba pas kemarin saya main kira-kira seminggu yang lalu, saya kaget, kok sekarang ada bangunan tinggi nih kan gitu. Wah, ya udah pas mampir ke sana, rupanya terrealisasi lah pembangunan yang itu kan, karena sering juga kita baca spanduk tapi pembangunannya itu kan ada yang cepat, ada yang lama, ya kan nunggu. Nah ini saya lihat nih cepat luar biasa nih, tiba-tiba bangunan juga kan nggak kaleng-kaleng bangunannya kan. Saya lihat itu bangunannya emang rapi kan. Langsung tiba-tiba saya lihat, wah ini udah pembangunan, di sampingnya juga udah dibangun. Nah kalau tadi pertanyaan Pak Ustadz Subandi, kenapa bisa ketemu Pak Adit gitu, jadi dari sana itu kan ada di spanduk itu ada tulisannya tuh Ustadz Aditya Prayoga. Nah, yang warga di sana juga bilang ini udah ada rumah makan gratisnya di Cilangkap, lihatlah di YouTube ini segala macam. Saya lihatlah di YouTube kan. Oh ya udah, jadi artinya dalam perjalanannya ya mungkin kalau memang tempat itu cocoknya nanti akan ditambahin buat parkiran itu kan, biar karena memang di samping bangunan masjid. Nah itulah ya artinya dari pihak kita juga tadinya mau dibikin kontrakan atau apa, tapi kalau memang yang terbaik nanti untuk perluasan masjid, ya udah karena ada kemarin komunikasi itu ya seperti itu yang jadi ini kita gitu. Jadi mau dilepas ya itu urusan tanah itu sebenarnya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti memang jalannya, artinya dari pihak Pak Adit juga mau menambahi lahan itu, kami juga mau melepas, ya memang cocok, mudah-mudahan itu jodohnya dan itu nanti akan jadi berkah di sana kan gitu. Itunya sebenarnya Pak Ustadz. Balik lagi saya bertanya sama Pak Ustadz Adit, bagaimana itu Pak Ustadz Adit tanah itu ya mungkin kita saling bekerja sama lah ya Pak Ustadz Adit ya, kalau memang di Lego itu gitu kan Mas Adit. Jadi saya itu punya sebuah cita-cita dan impian. Mungkin setiap orang itu punya cita-cita, punya keinginan, tapi bisa jadi berbeda-beda dan tak sama. Cita-cita saya itu bukan saya ingin sukses memperkaya diri, biar saja jadi orang hebat, enggak, bukan. Tapi cita-cita saya itu membantu anak-anak jalanan, orang miskin, yang dibilang duafa, anak yatim, gitu.
yang hari ini mereka itu dengan terpaksa mau menerima bantuan-bantuan dari para dermawan. Harapan saya hari esok nanti mereka dengan sengaja mau membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Hari ini mereka miskin, hari esok nanti suatu saat nanti mereka tidak miskin. Mereka lah yang membantu mengangkat derajatnya orang miskin, merubah penerima sedekah menjadi pengusaha. Saya ingin membuat sekolah entrepreneur, bisnis internasional. Saya ingin membuat sebuah perubahan. Anak yatim mau saya sekolahkan semua. Sekolahnya yang nggak kaleng-kaleng. Yang kayak kata bapak tadi. Iya. Ada anak santri saya sekarang ini sekolahnya di Mesir. Ada juga anak santri sekolahnya di Amerika. Kemarin pulang dari Amerika ke Indonesia, pulang. Nah, itulah harapan saya. Rencana saya setelah membangun masjid, saya mau membangun sekolah dan rumah singgah. Jadi jangan bilang anak yatim tuh miskin, jangan. Mereka tuh tinggalnya di istana. Mereka tinggal di rumah yang megah, yang mewah. Nah, tinggal kitanya yang berpikir, kitanya yang mengerti, kitanya yang sadar. Yuk, kita saling bahu-membahu, saling support, saling membantu. Program rumah makan gratis ini sedang ada program pembangunan, sedang ada program pembebasan lahan. Nah, lahannya punya Pak Leo. Ini orangnya nih. Tanahnya punya beliau nih. Nah, beliau juga udah insya Allah mau mengikhlaskan, mau menjual lahan tersebut untuk dipergunakan pembangunan. Lahan itu luasnya 260 meter. Dengan harga 2 juta rupiah. Mungkin kantong saya di ATM saya tidak sampai segitu uangnya. Makanya saya mau mengajak ayah bunda bang kakak, yuk kita patungan. Yang mau 1 meter nyumbang silakan. Setengah meter boleh. Silakan. 1/4 meter pun boleh. 1 meter boleh. 100 meter pun boleh. Silakan. Sesuai kemampuan kita, sesuai kantong kita, ATM kita. Nah, untuk apa ini tanah kalau dibeli? Untuk dijadikan wakaf. Wakaf itu kita serahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi bukan milik saya, bukan atas nama saya nanti. Atas nama wakaf. Untuk apa? Untuk rumah singgah anak yatim. Untuk sekolahnya anak yatim. Anak duafa. Nanti mereka sekolahlah mereka. Kalau mereka berbakat, pintar, bisa menjadi anak yang pintar, bisa terdaftar, masuk dalam kategori lulus dalam prosedurnya kalau mau sekolah di luar negeri. Saya sekolahin di luar negeri. Saya pernah naik ojek. Sepanjang perjalanan tukang ojek ini saya sangka lagi nyanyi-nyanyi. Ternyata lagi ngaji-ngaji. Saya tanya, "Pak, Bapak ini dulu di pesantren apa tinggalnya?" "Enggak, Pak. Saya dulu anak yatim piatu tinggal di yayasan. Di yayasan itu saya diajarkan ngaji." Netes air mata saya. Ini anak yatim piatu ngaji. Bisa ngaji dia nih. Tapi udah besar kerjanya jadi tukang ojek. Nganter saya ke Plaza Cibubur. Ngojek. Kemana orang kaya, orang dermawan yang memiliki kelebihan harta? Apa mau sampai mati harta itu dikumpulin biar jadi warisan anak-anaknya? Jangan sampai lah. Di perempatan jalan, di pertigaan banyak anak-anak kecil ngamen. Kenapa nggak ditampung? Sini anak-anak sini. Saya tampung semua sini. Kalau saya punya lahan nanti saya tampung semua. Sekolah lah di sini. Makan yang enak, tidur yang nyenyak, belajar yang terbaik. Saya panggilkan guru privat yang terbaik. Belajarlah bahasa Arab, belajarlah bahasa Cina, belajarlah bahasa Jepang, belajarlah bahasa Inggris. Belajar bahasa itu sangat penting. Jangan sampai kita dibodohi. Orang ngomong pakai bahasa Jepang kita nggak ngerti. Kita pakai bahasa Indonesia, mereka ngerti. Ketemu orang Cina juga begitu. Datanglah ke Glodok itu, cing cing hoi ha. Nah, kita nggak ngerti. Aku juga nggak ngerti. Mungkin penyebutannya salah. Minta maaf saya ya. Nah, karena saya nggak ngerti bahasa Cina, bahasa Mandarin. Nah, orang Cina ngerti bahasa Indonesia. Harapan saya ya nanti anak-anak santri, anak-anak yatim, anak duafa ini, mereka tuh belajar bahasa Cina, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang. Mungkin nanti bisa jadi pemandu wisata atau bisa menjadi pembisnis internasional. Datang ke Cina itu pusat bisnis. Iya, bawa barang dari Cina jual ke Indonesia pasti laku. Kenapa? Di Indonesia belum ada.
Di China udah ada, datang ke Amerika, bawa produk dari Amerika, kerja kirim ke sini. Nah, pasti laku. Seperti itu. Nah, jadi itulah harapan dan cita-cita dan impian saya. Makanya itu saya mengajak kepada ayah bunda, abang kakak yang memiliki harta, yang memiliki kelebihan rezeki, mau menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, sekolah gratis untuk anak yatim piatu ini, silakan melalui rumah makan gratis. Nah, mungkin tim konten kreator bisa bantu lah untuk menuliskan nomor rekening yayasan rumah makan gratis yang ada di bawah ini ya. Nah, bisa di screenshot. Hari ini tidak punya duit, tidak punya duit sepersen pun, tidak apa-apa, screenshot aja dulu, diniatkan. Hari esok kita dapat rezeki tak disangka-sangka. Iya, dapat bisnis, dapat penawaran, tahu-tahu dapat 1 miliar. Kita tidak tahu rezeki. Yang namanya rezeki itu ketentuan dari Allah. Bukan kita yang ngatur, Allah. Kita hidup, mati, dapat rezeki, dapat jodoh, dapat musibah, dapat bala, semuanya itu dari Allah. Semuanya. Banyak orang kaya sakit-sakitan tidak bisa merasakan kenikmatan. Banyak orang kaya hidupnya tidak berkah. Iya, anaknya gila judi, maksiat, mabuk-mabukan tidak jelas. Banyak. Hartanya bukan ke fisabilillah, bukan untuk kebaikan, tapi untuk kemaksiatan, keburuk-burukan. Banyak. Gitu. Banyak pula orang miskin, orang kaya juga banyak. Yang anaknya menjadi orang besar, jadi pejabat, jadi polisi, jadi tentara, mengabdi untuk negara, menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia, membantu, membahagiakan kedua orang tuanya, banyak. Nah, kembali lagi kepada kesadaran kita masing-masing. Dan tadi jangan lupa juga untuk para tokoh, saya meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan seluruh tokoh yang ada di negara Indonesia, baik itu tokoh politik, tokoh agama, tokoh sosial, semua pejabat, semua petinggi-petinggi di negara Indonesia, gitu. Jangan kita mengedepankan ego. Mari kita memikirkan rakyat, masa depan negara Indonesia. Mereka adalah generasi penerus untuk mensejahterakan negara Indonesia ini. Jangan sampai mereka yang tidak sekolah ini jadi bodoh, miskin. Jangan sampai saudara-saudara kita di negara Indonesia ini matinya kelaparan. Jangan sampai ada yang kesusahan sampai dia dengan dia nekat mencuri. Masuk penjara hanya gara-gara maling buat makan. Maling buat bayar anak sekolah. Allahu Akbar. Mari kita bersatu. Kita ajak seluruh rakyat, kita ajak seluruh masyarakat kita, banyak sekali di luar sana orang baik. Di Medan, di Aceh, di Bengkulu, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di negara Indonesia ini, seluruh Indonesia ini, di Jakarta, Sabang sampai Merauke, Jabodetabek, banyak orang baik, banyak yang mau support, banyak yang mau bantu dan dukung, banyak juga yang mau nyumbang, ikut-ikutan bantu, banyak. Buktinya rumah makan gratis sampai hari ini jalan terus. Yang tadinya 50 porsi, sekarang 1000 porsi setiap hari. Jalan terus. Alhamdulillah, disupport oleh ayah bunda, bang kakak, netizen, disupport. Gitu. Nah, oleh karena itu, marilah kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Melalui rumah makan gratis, insya Allah tidak ada saudara-saudara kita yang kelaparan, yang miskin, yang bodoh-bodoh, tidak ada. Biarlah mereka hari ini dengan terpaksa minta sumbangan, minta bantuan. Kalau kita bisa bantu. Hari esok nanti, suatu saat nanti, saya yakin 1000% mereka yang miskin itu suatu saat nanti kesulitan memberikan sedekah kepada orang lain. Kenapa? Tidak ada lagi orang miskin di negara Indonesia. Kaya semua. Orangnya kaya semua. Susah kita nyari orang miskin di negara Indonesia. Susah. Tidak ada yang miskin di Indonesia. Kaya semua. Udah punya rumah semua, punya mobil semua, punya motor semua. Insya Allah, bismillah. Itulah tujuan dan harapan kalian. Terima kasih. Makasih banyak Pak Leo yang telah meluangkan waktunya. Ustadz Boy, kalau dipanggil di Kalimantan, sedangkan nama aslinya Pak Subandi. Di tanah kelahirannya
saya juga ngucapin terima kasih. Ini luar biasa ini orang ini. Ini biasa saja ya, tapi amalannya luar biasa. Masya Allah. Baiklah, teman-teman ayah bunda bang kakak, saya ngucapin terima kasih. Mohon maaf apabila di antara kami ada salah kata. Kami ini manusia biasa dan juga bukan orang dari perguruan tinggi yang sekolahnya tinggi, bahasanya tuh sangat halus, sangat bagus ya. Kami minta maaf kalau ada kesalahan kata. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Salam dari saya Aditya Prayoga dari Rumah Makan Gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.